Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi virus. Adapun materi ini saya buat dengan bantuan AI sebagai bentuk kebebasan dalam belajar pada kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pengertian virus. Virus adalah entitas biologis kecil yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel organisme lain. Jadi, di alam bebas, virus hanya menjadi benda mati. Ketika memasuki makhluk hidup, maka virus akan menjadi organisme yang hidup. Virus terdiri dari materi genetik yang dibungkus oleh lapisan protein yang disebut kapsid. Mereka tidak memiliki struktur seluler atau organisme yang independen. Struktur virus. Satu struktur partikel virus disebut sebagai virion. Virion terdiri atas yang pertama asam nukleat, sebagai pembawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, bisa berupa DNA atau RNA. Yang kedua, kapsid adalah selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Fungsi kapsid yang pertama melindungi asam nukleat dari enzim. Yang kedua, reseptor virus ketika akan menginfeksi sel hospes. Yang berikutnya, yang ketiga, penghasil protein enzim untuk menembus membran sel hospes. Nah, satu kesatuan asam nukleat dan kapsid itu disebut sebagai nukleokapsid. Berikutnya, yang ketiga dari struktur virus yakni sampul. Adalah lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki hospes. Sampul virus itu mengandung protein dan fosfolipid milik hospes. Yang kedua ada protein dan glikoprotein milik virus. Berikutnya bagian dari struktur virus. Yang keempat, selubung ekor, yaitu pembungkus ekor yang terdiri dari cincin berjumlah 12 atau 24. Yang kelima, papan dasar atau base plate, yakni tempat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat absorpsi. Reproduksi virus terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Adapun ciri dari siklus litik, yang pertama sifat virus pada hospes non-virulen atau tidak mempunyai ketahanan, yaitu dia menjadi patogen atau langsung menyebabkan penyakit. Ciri berikutnya menyebabkan lumpuh lalu mati. Berikutnya, materi genetik hospes digunakan oleh virus. Kemudian, reproduksi relatif cepat sekitar 20 menit. Adapun ciri dari siklus lisogenik, yang pertama virulen, yakni mempunyai ketahanan sehingga inang itu apatogen atau tidak menyebabkan penyakit. Jadi, keadaan akhir hospes tetap hidup, namun ketika imun dia rendah, maka ia akan terserang virus. Kemudian ciri berikutnya terintegrasi dengan materi genetik virus membentuk profag. Kemudian waktu untuk proses lisogenik ini relatif lama, tergantung keadaan pertahanan sel dari tubuh inang.
Siklus replikasi virus yang pertama penempelan atau attachment, yaitu ketika virus melekat pada permukaan sel inang melalui reseptor khusus. Yang kedua, penetrasi, yaitu ketika virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Yang ketiga, replikasi, yaitu materi genetik virus mereplikasi diri menggunakan mesin replikasi sel inang, atau pada referensi buku lain bisa disebut sintesis. Yang keempat, perakitan, yaitu ketika komponen virus disusun menjadi partikel baru di dalam sel inang. Yang kelima, pelepasan, yaitu ketika virus-virus baru dilepaskan dari sel inang, merusak sel inang dalam proses tersebut. Contoh virus. Banyak sebenarnya virus yang ada di alam sekitar kita, namun di sini hanya diambil beberapa saja, seperti virus influenza, yakni virus yang menyebabkan flu pada manusia. Kemudian ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yakni virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian ada Human Papilloma Virus atau HPV, itu menyebabkan kutil dan berhubungan dengan kanker. Kemudian ada hepatitis B virus atau HBV, yaitu virus yang menyebabkan penyakit hepatitis B. Kemudian ada SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Penyebaran virus itu yang pertama bisa kontak secara langsung, yaitu virus dapat menyebar melalui sentuhan langsung dengan orang yang terinfeksi. Kemudian droplet atau virus dapat menyebar melalui droplet yang dihasilkan saat batuk, bersin, atau berbicara. Kemudian ada lewat air dan makanan. Jadi beberapa virus dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi atau makanan yang terinfeksi. Kemudian ada vektor atau beberapa virus ditularkan melalui gigitan serangga seperti nyamuk atau kutu. Nah, bagaimana pencegahan dan pengobatan? Yang pertama itu ada vaksinasi, yaitu vaksin yang dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi virus. Kemudian kebersihan dan sanitasi, mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan lingkungan dapat membantu mencegah penyebaran virus. Berikutnya ada obat antivirus. Beberapa obat dapat menjadi obat antivirus seperti yang telah dikembangkan untuk mengobati infeksi virus tertentu. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada materi kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.